sama ceritanya ya itu aja yang dilihat. Sosok kuntilanak kita. Berambut panjang, tanpa muka. Begitu dia nengok, kacanya udah terbuka gitu. Dia ngelongok langsung. Nah, dia langsung begini jadi berhadapan. Jadi dia belum sempat ambil gambar, dia udah lihat duluan Kak Angelina. Ini contoh. Dan salah satunya itu yang sering menampakkan diri di lokasi ini adalah udah ya. Gue udah sopan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi telusur bareng gue Jonaria. Dan saat ini gue berada di daerah Jakarta, lebih tepatnya di deretan rumah susun yang terbengkalai hampir 3 bulan lamanya. Dan siapa sangka, rumah susun yang dulunya ramai ditempati oleh warga kini menjadi angker dan menyeramkan. Dan saat ini gue bersama dengan Kang Arya Sena akan menelusuri bagian demi bagian yang bisa dibilang menyeramkan nih. Selain itu juga gue bakal bertemu dengan seorang narasumber yang sudah lama menjadi petugas keamanan di lokasi ini untuk mencari tahu kebenaran tentang keangkeran yang ada di lokasi ini. Jadi sebelum kita masuk ke cerita, buat kalian yang mau jadi narasumber telusur yang punya kejadian misteri seputar profesi, kalian bisa langsung DM ke Instagram pribadi gue atau Instagramnya telusur. Dan tanpa lama-lama lagi, kita dengarkan kisah lengkapnya hanya di telusur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Cang. Amin. Sehat. Cang, semangat banget nih hari ini. Amin ya Allah. Cang ini di sini bertugas sebagai keamanan nih, Cang. Siap. Yang menjaga rumah susun yang ada di Jakarta, Cang. Siap, betul. Ini rumah susun tuh udah berapa lama sih, Cang, ada sini? Rumah susun dibuat dari tahun 2006, selesai sampai tahun 2009. Lalu tidak ada serah terima pada waktu itu, kosong selama 6 tahun. 6 tahun tidak dihuni dan tidak ada penerangan, tidak ada keamanan secara struktural gitu. Maksudnya yang dijadikan keamanan di rusun ini gitu. Jadi kosongnya cukup lama, sampai 6 sampai 7 tahun lah pada waktu itu. Nah, kalau untuk kosong kan sempat diisi juga nih, Cang, ya? Di tahun ini? Iya, enggak. Diisi tahun 2013. Diisi tahun 2013 ada relokasi, ditaruh di sini. Setelah itu sampai 23 ini kosong lagi gitu. Kosongnya berarti udah berapa bulan nih, Kang? Ini kosong belum lama, paling sekitar 4 atau 3 bulan lah. 3 bulan sampai 4 bulan kita. Alasannya kenapa dikosongkan? Alasannya dikosongkan karena rusun ini udah nggak layak huni gitu. Nggak layak huni dan udah banyak kerusakan, tidak bisa direnovasi lagi gitu. Warga direlokasikan ke rusun-rusun yang baru dibuat gitu. Oke, berarti warga yang pindah dari sini tuh ada ditampung di rusun yang sudah dibuat nih? Siap, betul. Hanya alasannya direlokasi. Direlokasi, iya. Ketimbang nanti akan membahayakan warganya sendiri, ya pemerintah ambil keputusan seperti itu. Sebelum adanya rusun ini nih, Kang, tempat ini tuh tadinya apa nih? Sebelum adanya rusun ini, ya kalau kita bicara dari tahun 90 ini sawah. Tahun 90 itu sampai digarap menjadi pemukiman warga pada waktu itu tahun-tahun 97. Ini dihancurkan lagi nih sama pemerintah, sebab ini kan aset negara gitu. Diberilah kompensasi warga pada waktu itu agar meninggalkan lahan yang mereka tempati, sebab bukan hak milik mereka gitu. Dia hanya menggarap gitu.
Kalau Encang sendiri dari sini itu dari tahun kapan? Oh, kalau saya jaga di sini dari tahun 98 udah di sini. Pernah ada kejadian apa sih di lokasi ini? Wah, kalau masalah kejadian udah banyak sekali, yang apalagi sifatnya mistis gitu ya, sifatnya horor. Wah, udah nggak bisa dihitung. Ya baik saya pribadi, warga juga, banyak, bukan saya aja yang diberi penampakan. Gitu. Cang, tadi kan sempat di belakang sebelum syuting kita sempat ngobrol nih. Siap. Itu ada beberapa cerita yang menarik nih. Kalau untuk Encang sendiri boleh nggak Encang ceritain kejadian yang seorang wanita nih yang bunuh diri? Nah, itu lengkapnya gimana cerita tuh, Bang? Ini jadi bukannya wanita yang bunuh diri di sini. Di sini nggak ada wanita yang bunuh diri. Di sini ada di rusun ini yang bunuh diri dari lantai 4 akibat depresi dia. Dia pensiunan pada waktu itu. Begitu dia depresi, ya iman yang nggak ada, mungkin dia menterjunkan diri dari lantai 5 sampai dead, sampai mati gitu. Di sini, iya. Di sini di tempat yang kita ini gedungnya, iya. Ya mungkin dia juga lagi mantau kita kali, gitu. Iya. Nafsi ya, iya. Masing-masing. Nah, kalau untuk yang perempuan yang meninggal juga dalam kondisi hamil itu gimana kita tuh? Nah, jadi itu dia bukan warga rusun, dia warga pribumi kami. Dia meninggal depresi juga, tekanan batin juga lantaran dia mengandung sebelum menikah. Nah, gitu. Setelah dia menikah, dia terus berpikir ya akhirnya dia depresi dan sampai meninggal membawa Kandungannya. janin gitu. Iya, membawa bayi di dalam kandungannya. Ya itu saya nggak berani ceritakan secara detail banget, nggak. Ya pokoknya intinya seperti itu. Pernah ada cerita apa tuh, Kang? Wah, sering cerita itu ya. Sering ditampakin warga kita, dia lapor, "Bang, saya semalam ketemu ini." Udah. Iya, cuma saya bilang sering ditampakin langsung. Ada yang lagi buang air kecil sudah berdiri ini, dia nggak tahu di sampingnya dia. Begitu dia lihat ada makhluk gaib yang rambutnya panjang, putih, berpakaian putih, ya langsung dia pingsan di situ. Itu kejadian nggak tengah malam atau itu sore kayak jam habis isya. Sering kejadian itu di bawah dari 11:30, sering kejadiannya dari jam 3 sampai menjelang subuh, itu yang kejadiannya. Siapa lagi tuh, Cang, yang pernah mengalami kejadian kayak gitu tuh, Cang? Yang Cang tahu? Ya banyak sekali, ya termasuk ya kuntilanak yang belum lama tahun 2020 waktu renovasi, dump truck dilempar ke kolam. Truk? Dump truck bukan dump truck berserta isi dilempar ke kolam, tapi pembatas kolam tidak hancur, tidak kena benturan, nggak ada. Nah, itu terjadi mau menjelang subuh, dari jam 4 sampai mau azan subuh. Apa yang dilihat oleh supir itu? Dia bilang ada seorang perempuan berpakaian putih-putih sedang mainin di bak mobilnya itu, dinjot-njot. Kalau bahasa kita dinjot-njot gitu. 3 tahun, tahun 2020 benar persis. Kolam yang tengah sih? Ini kolam tengah. Ya. Itu kalau kecelakaan biasa tuh nggak mungkin. Nah, enggak, itu di luar akal, itu di luar Karena akal. pasti kan ada pembatas yang ditabrak. Seharusnya pembatas itu hancur. Nah, kenapa pembatas itu hancur? Misteri nih. Dan supirnya pun sadar pada waktu itu, dia sempat keluar dari, kan udah kerendam air, mobilnya dia keluar. Sadar, dia akuin, dia cerita. Itu tahun 2020. Tapi kejadian yang baru juga ada, ya. Seperti kayak kemarin security 4 hari yang lalu. Dia ditampakkan di lantai 2, dia sedang ambil gambar. Lantai 2 208. Dia di selasar begini. Ini selasar begini nih. Cuman kan di sana adanya di Blok A. Begitu dia nengok, ada sosok wanita juga. Jadi nampakin wajahnya langsung. Dia tuh langsung badannya ini setengah mati nih, dari atas perut sampai tangan kaku. Nah, terus dia memaksakan diri untuk lari, diselamatin sama rekan-rekan keamanan yang lain gitu. Itu sosoknya, tabrakannya tuh kayak gimana? Langsung ketemu begitu atau ada dari media lain kayak kaca atau apa gitu? Enggak langsung. Kacanya udah terbuka gitu. Dia ngelongok langsung. Dia langsung begini jadi berhadapan. Jadi dia belum sempat ambil gambar, dia udah lihat duluan ke lantai. Nah, ini contoh. Tuh, ini kan lantai 2 nih. Iya. Nah, kita di sini. Nah, dia udah cenderung ngelongok. Itu kan jendela terbuka tuh. Iya. Ya. Contoh jendela terbuka, itu begitu. Masih ada lagi guys yang kejadian-kejadian lain yang Oh, terjadi banyak. di lokasi gitu? Tahun 2010, tenggelamnya anak kecil di kolam tengah juga.
Nah, itu di belakang gardu persis. Anak kecil umur 11 tahun kelas 5 SD. Itu terjadi jam habis johor, sekitar jam 12. Dia mandi dari kolam blok B, diusir sama security. Jangan mandi itu dalam. Emang kedalaman sumur resapan ini 4 meter. Mereka pindah ternyata. Dia nggak pergi, mandi lagi di kolam tengah ini. Nah, langsung begitu dia beberapa kali menyeburkan diri, nggak nongol lagi. Nah, kawannya bilang sama security, sama warga setempat bahwa temannya tenggelam di sini. Warga kan nggak percaya pada waktu itu. Akhirnya ditelusurin, ternyata benar ada. Umur 11 tahun waktu itu, kelas 5 SD, tahun 2010. Dari semua sosok yang tadi Cang ceritakan, Siap. yang paling sering menampakkan dirinya dan mengganggu warga atau penghuni rumah susun itu, Nah, yang paling sering, nah itu sosok kuntilanak. perempuan. Cang. Perempuan, sosok kuntilanak. Ya, saya sendiri merinding. Ini lagi cerita begini saya merinding nih. Ya, iya. Itu bukan 1-2 orang yang melihat, bahkan udah banyak sekali orang yang melihat. Sama ceritanya ya, itu aja yang dilihat. Sosok kuntilanak itu. Berambut panjang, tanpa muka. Nah, kadang dia di atas rusun tuh, di atas rusun didak paling awal, dia mengembang-kembangkan pakaian itu, seperti kayak spray gitu kan. Oke, Cang, terima Siap. kasih banyak ya, Cang ya. Oke, Cang siap. udah menceritakan kejadian-kejadian yang pernah terjadi di sini nih. Iya, betul. Dengan beberapa sosok-sosok yang menyeramkan nih, Betul, Kang. betul. Jadi nanti setelah ini kita bersama dengan Kang Arya Sena nih, Kang. Siap. Kang Arya Sena ini bisa dibilang seorang pendaki yang legend. Betul. Salah satu host juga di salah satu TV swasta. Siap. Dan dia juga bisa dibilang mempunyai kemampuan untuk melihat hal-hal seperti Oh, itu. iya, oke, Nanti kita siap. bakal coba untuk telusur bersama Kang Arya Sena untuk mengetahui sosok yang ada di sini. Iya, siap. Oke, Terima silakan. kasih banyak, Cang ya. Oke, siap. Sehat selalu, Cang. Tos dulu, Cang. Oke, siap. Kang, ini kita berhenti sini dulu, Kang ya. Oke. Tadi kan Akang nggak sempat denger nih penjelasan dari narasumber karena Akang baru datang nih. Iya. Jadi gue mau sedikit cerita nih, Kang. Katanya tuh di lokasi ini tuh sekarang menjadi angker karena banyak sosok-sosok yang menyeramkan, Kang. Dan salah satunya itu yang sering menampakkan diri di lokasi ini adalah suara, Cang. Ada suara ya. Yang salah satunya yang sering menampakkan diri adalah sosok perempuan atau bisa dibilang kuntilanak nih, Kang. Nah, kalau dari Kang Arya sendiri melihat lokasi ini nih, Kang, dari awal masuk sampai ke tengah-tengah bangunan ini, yang Kang Arya rasakan tuh apa? Jadi tadi pas gue baru datang aja, Jon, itu udah di depan tadi tuh, udah anak kecil, Jon, udah seliuran tuh bocah tuh. Terus sekilas gue lihat gedung-gedung ini sebelum gue ketemu sama lu nih di lokasi lu pada shoot tadi. Itu di beberapa jendela kelihatan lah, Jon, ada sosok seperti wanita ya. Karena memang di sini mayoritas semuanya rata-rata perempuan sama anak-anak ya. Itu suara apa sih tuh? Ini suara binatang yang biasa. Ya. Tapi kalau mau jujur ini suara sesuatu gitu aja. Coba kita penasaran nih, Kang. Boleh kita samperin kalau mau. Kang, nanti sebelum kita telusur lebih lanjut, Oh, gue pengen Kang Arya, ini kan kita datang sini sebagai tamu nih, Kang. betul. Yang kita datangin ini bisa dibilang nggak kasat mata nih, Kang. Betul. Tapi gue pengen Kang Arya izin, tapi dengan versinya Kang Arya. Oke. Pada sosok-sosok yang ada di sini. Sekalian bisa dibilang interaksi lah. Iya kalau Ya. Allah izinkan ya. Bisa, Kang, ya? Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Kita kesana aja lokasi Oke, selanjutnya. siap. Ya. Gimana, Kang? Bentar, Bang. Assalamualaikum ya.
Wah, mantep Jon. Gimana Kang? Lu berasa nggak? Ya sih. Jadi ini tempat memang diisi banyak sekali oleh makhluk astral Jon. Mungkin karena sudah terlalu lama sekali kosong Jon. Mulai dari depan bahkan di setiap blok. Tetapi di sini ada sosok yang lebih luar biasa Jon. Sosok yang lebih luar biasa. Karena kan kalau di bangunan-bangunan ini tadi ya seperti gue bilang anak kecil, wanita, mayoritas ya. Dan beberapa energi yang membentuk cahaya seperti hitam, putih atau merah. Kalau ini enggak Jon. Jadi kalau ini dia agak beda Jon. Tadi dia langsung energinya tuh langsung apa ya? Langsung nimpa ke dada gua gitu. Karena memang agak beda. Sosok ini dia tingginya sekitar 2 meter. Full merah. Full merah. Rambut merah, mata merah, alis merah, semua full merah. Nggak ada satupun bagian dari tubuhnya yang tidak berwarna merah. Perempuan apa laki-laki? Sosoknya berbentuk wanita. Ini energinya luar biasa. Dibilang kuntilanak merah bukan. Bukan. Ini jadi perwujudan dari energi dia yang melambangkan kekuatan dia, Jon. Jadi ini kuat banget. Sampai warnanya merah ini ya, merah gelap gitu, merah kehitaman. Jadi kita bisa tahu aura makhluk itu dari warnanya dia, Jon. Semakin gelap auranya bercampur dengan merah gelap, itu berarti dia semakin kuat. Kita sana kali ya? Boleh, boleh. Kebetulan tadi kan gue udah kontak. Dengan izin Allah silakan aja. Ya. Silakan Kang. Oke. Kita dalam. Kang, kita ini tadi tempat yang menurut lo ada sosok merah ya, Kang? Wanita merah ya, Kang? Betul. Banyak banget pohon pisang, Kang. Ntar, Jon. Assalamualaikum ya ahlal ghaib. Maaf jika tidak berkenan. Saya sudah salam tadi. Udah ya. Gue udah sopan tadi. Deketin aja, deketin lagi. Gue udah sopan tadi. Lu makhluk Allah, gue makhluk Allah. Gimana, Kang? Aman, Kang? Gila nih. Kenceng banget. Aman, Kang ya? Aman, dia bukannya nggak terima, bukan, biasa lah. Makhluk-makhluk kayak gitu kan juga suka ngetes kekuatan orang. Jadi kalau teman-teman kayak gini, hati-hatinya kayak gini Jon. Kadang mereka tuh bisa melontarkan energi, bagi yang bisa merasakan ya. Ya nggak bisa sih, nggak terlalu lah. Dan bagi yang bisa nih energinya kuat banget Jon. Kang, tadi Akang sempat interaksi sama dia. Apa sih yang terjadi tadi tuh? Ya, gimana ya? Ini rumah dia. Oke. Jarang orang berani kesini malam-malam Jon. Jarang orang berani mendatangi lokasi ini. Apalagi sekarang ada cahaya, ada keramaian gitu. Gimana kalau rumah lo yang biasa lo tenang, nggak ada gangguan, tiba-tiba
Ini kan kita berisik nih, ngobrol, ada lampu. Jadi logikanya terganggu, John. Tetapi dia sebenarnya nggak marah, gitu. Hanya merasa terganggu aja. Ya kalau bisa jangan sering-sering, gitu kan. Karena ya itu, memang yang kelihatan cuma pohon pisang, rerumputan, tapi kan makhluk Allah itu banyak jenis aja. Kang, selain di lokasi ini nih Kang, yang Akang tahu nih, yang Akang bisa lihat ya, dengan caranya Akang sendiri nih, pernah terjadi apa sih di lokasi ini yang Akang tahu? Kira-kira? Tadi di dekat lapangan situ, Jan. Sekilas tuh gue ngelihat kayak ada orang lompat. Ya mungkin orangnya udah agak sepuh kali ya. Dia lompat. Itu entah orang bunuh diri, entah itu bayangan memang makhluk-makhluk sini mau ngasih gambaran, gue nggak tahu. Yang jelas gue lihat dari lantai 5 tadi ada sesosok laki-laki lompat. Dia jatuh ke bawah, palanya pecah, badannya pada patah. Ntar dulu Kang, ini tadi di awal gue syuting ya sama narasumber itu, Encang narasumber ini menceritakan pernah ada satu kejadian seorang pria tua Oh gitu, yang meninggal karena loncat dari bundir. Bundir Kang. Oh mungkin tadi ya, tadi gue lihat di situ Anjing, gue merinding langsung. kayak ada bayangannya gitu kan. Dan anak kecil tadi di kolam, John. Tapi ya gue nggak tahu, soalnya anak kecilnya banyak nih, John. Cuman di kolam itu banyak banget bocah mandi gitu. Terus pojokan sebelah situ tuh, John, Ya. yang tadi banyak orang latihan silat. Dia tempatnya terang. Nah di situ sekilas gitu ya, itu kayak wanita hamil. Mukanya tuh pucet, terus perutnya juga kelihatannya buncit, pakaiannya lusuh. Dibilang putih tapi nggak putih, Jan. Gua nggak tahu itu, soalnya dia energinya agak berbeda dengan makhluk-makhluk yang semua ada di sini. Itu beda dia. Dia semacam seperti apa ya? Kalau di sini kan kebanyakan memang nar ya, dari api energinya. Kalau ini dia agak beda, entah itu gue ngelihatnya kayak apa ya, semacam kayak energi kita dulunya. Apakah itu memang korin atau apa, gue kurang begitu tahu, Jan. Cuman tadi juga sekilas kelihatan kayak ada bayangan kayak gitu, Jan. Kita ke tempat lain aja Kang ya, karena di sini udah enak banget, merinding banget nih. Deket banget, Jan. Buat pemirsa yang bisa merasakan dan melihat ini di balik rumpunan pohon pisang ini, Jan. Itu ada energi yang memancarkan cahaya merah kehitaman. Oke, kita kesana aja Kang ya. Oke, yuk. Awas bangunan. Jadi Kang, kita nanti bakal coba naik ke beberapa bangunan ya Kang ya. Berapa lantai? Beberapa lantai ya, untuk melihat kondisinya dari dekat seperti apa ya Kang. Oke. Kita kesana Kang. Ya, moga-moga ada penampakan ya. Kang, ini sayang banget nih Kang, kita udah sampai sini tapi ditutup nih Kang lantainya nih Kang, menuju lantai atasnya nih Kang. Aduh. Mungkin karena memang udah disegel kali ya, nggak boleh ke atas. Jadi gue juga sempet Kang untuk keliling. Memang lokasi ini tuh untuk naik lantai 2-nya udah beberapa yang ditutup permanen kayak gini Kang. Sayang banget nih. Kalau untuk Kang Res sendiri nih, di lokasi ini nih Kang, ini kan di lokasi yang tadi dibilang sama narasumber dan Cang itu adalah lokasi yang bisa dibilang sering banget muncul penampakan-penampakan nih. Kalau yang Kang lihat sendiri gimana nih Kang? Di sini memang lebih kental ya aura mistisnya. Walaupun masih ada beberapa blok yang kelihatannya masih terisi oleh manusia ya, kayaknya. Selain energi mistis yang kental yang minta ampun itu, tertinggal apa ya? Seperti gue menanggap tuh energi kesedihan.
energi kesedihan yang mendalam, ya mungkin dari para warga bercampur lah energi yang gue rasakan pada saat ini. Itu tercampur semua ada di sini, Jon. Ya ini perasaan gue, apa yang gue tangkap, apa yang gue rasa, bukan berarti orang lain akan sama gitu. Tapi pada hari ini, malam ini, atau detik ini gue merasakan seperti itu. Jadi tempat ini semakin curam karena menyimpan energi kesedihan, merasa ditelantarkan, dibuang. Tambah lagi dahulunya lokasi ini juga sepertinya memang lokasi yang sebelumnya sudah dipenuhi oleh makhluk-makhluk dari bangsa lain. Jadi bercampur energinya tuh luar biasa di sini. Kang Arya, ini kan kita udah sampai di tengah malam juga nih Kang. Dan terima kasih banyak nih sekali lagi Kang Arya sudah mau nemenin kita untuk menelusuri lokasi-lokasi yang tadi diceritakan oleh narasumber kita ini. Dan ini tadi sih dari yang Kang Arya sempat cerita sama gue di sana tuh Kang, adanya seorang laki-laki yang lompat dan anak kecil yang banyak. Itu sebenarnya tuh nggak tahu kebetulan atau nggak nih Kang ya. Tapi itu sama banget dengan yang diceritakan sama narasumber gue Kang. Subhanallah. Oke, jadi itu sama banget karena ada beberapa rentetan kejadian yang pernah terjadi di sini. Salah satunya adalah pria tua yang bundir melompat dari lantai 5 sampai ke bawah. Juga ada satu anak kecil yang pernah tenggelam di kolam. Dan juga ada beberapa kejadian-kejadian lainnya tuh Kang. Masya Allah. Oke, Arya, terima kasih banyak sekali lagi Kang Arya. Oke Jon, sama-sama Jon. Dengan beradanya kita di sini juga sudah berakhir juga nih acara kita nih. Oke. Di sebelum itu kita closing dulu ya Kang ya. Oke. Oke, terima kasih untuk teman-teman telusur yang sudah menyaksikan tayangan ini dari awal sampai akhir. Semoga ada hikmah yang bisa diambil dari setiap kejadian yang diceritakan oleh narasumber kita pada malam hari ini. Dan gue Jon Arya, Arya Sena pamit.